paling pertama dibakar sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedua kata Rasulullah, yang paling pertama dibakar di api neraka qari'ul Quran, orang yang baca Quran, dia paham Quran, dia hafal Quran, tapi nggak ngamalin Qurannya. Penceramah favorit MC menang. Selamat. Penceramah favorit duluan. Berubah profesi aja Qurannya. Itu yang paling pertama, maka sebenarnya tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang umat nggak paham. Tapi kadang-kadang masyarakat nggak paham. Beban yang dipikul oleh ulama malah dianggap remeh ulama. Kiai-kiai kagak diperhatiin, kiai-kiai kagak diopenin. Maaf, kadang-kadang lebih silong sama yang datang dari jauh, sama ustaz kampung sendiri lupa. Betul. Manggil ceramah. Setidaknya begini agak-agak sampai datang ini. Cakapnya mau begini ada kajiannya ya, pakai kitab itu yang membuat ulama pakai kitab atau kitab kan ada keterangannya itu kan begitu tuh. Jadi ada yang membolehkan bawa pulangnya pakai kitab gitu. Itu ngajinya ulama kalau tidak ada barat gitu tuh. Kayak kalau kesohnya ya kan. Jadi itu setiap kali itu ngajian ulama itu ada kitab. Ada juga untuk tambahan kalau mau tambahan dari keterangan boleh. Jadi menjadi beban tanggung jawab. Karena ada paham dari mana-mana diundang, ustaz kampung sendiri lupa. Betul enggak? Ini saya baru nyampe. Jadi kiai udah ditanya 200 kisah baru kemarin. Kadang-kadang kurang perhatiin, begitu pulang dan hilang. Video ini panitia jangan lupa itu satu tidak. Jangan lupa karena yang ngasih cahaya itu orang kampung sendiri. Yang memberikan cahaya orang-orang kita sendiri, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ada di kampung kita. Kita nggak tahu, ada usul juga nggak tahu saya sholat subuhnya di berapa. Tapi kalau ustaz kampung sendiri, kiai kampung sendiri, kita tahu subuhnya di berapa. Kita tahu dia itu bagaimana di kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahkan dirinya dalam apa. Saking seringnya kita berpergian, tahu kita. Betul enggak? Betul enggak? Maka dari itu menjadi beban tanggung jawab, jangan lupain kiai ustaz yang di daerah kita sendiri. Ini kekompakan kiai seperti ini jarang ditemui. Kalau perlu sama ini dana hibahnya naikin lagi sama. Kalau dari pusatnya udah dari provinsinya dapatnya berapa? Dari kota Tangerang. Kalau perlu kecamatan Tangerang pertama khusus diusulin kecamatan mana coba. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullah taala bagaikan cahaya, memberikan cahaya untuk orang yang ada di sekitarnya. Menyejukkan, memberikan arahan. Jangan pernah kita sungkan untuk bertanya urusan dunia. Urusan dunia ditanya. Dan itu sama ya. Menurut kita kecuali alim kita ya. Misja. Bulan puasa. Bulan begitu. Sampai datang dari lokal dulu. Ini dapat kita boleh pakai duit sama ini jijat nih. Jijat mah. Nanti orang ya. Ketua panitia pengajian. Yang aku ustaz mau dapat fitrah pakai beras. Yang aku boleh pakai beras, boleh pakai duit beras. Kan mau padahal itu makanya yang saya dapat bulan kedua. Belum berantem lagi masalah panitia. Di semenjak jadi panitia itu pakai kebagian jatah. Astaga. Itu di mana-mana. Kalau di sini mas, harapnya kayak soalnya. Berantem lagi panitia bilang duit jatah. Panitia itu perlu kita ketahui, panitia itu bukan amil. Jadi panitia itu tidak bisa menerima zakat. Jadi panitia itu nggak boleh ngambil daripada bagian zakat fitrah. Karena inna masyarakat itu orang masakin, wal sampai di ujungnya wal amilina alaiha,
sampai di ayat yang kalimat dan yang amil. Amil itu orang yang diangkat oleh hakim, bukan diangkat di SKI sama masjid. Jadi besok kalau di masjid panitia itu kalau bisa dialokasi dananya dari dana yang lain, jangan dari dana zakat. Dari dana mana? Dari Pak Sodako, dari situ diterima. Karena infak dan Sodako boleh kepada siapa aja. Tapi jangan ambil daripada zakat fitrah, daripada zakat itu, kecuali emang ambilnya belanja. Ini merantau, udah mengambil, udah panitia belanja. Jadi panitia itu bukan ambil zakat, tapi panitia boleh dapat dari infak sodako yang ada di masjid atau dari bagian kalau panitia itu orang fakir, panitia itu tenggelam dalam hutang, panitia itu termasuk orang miskin, panitia itu termasuk ala petik bulu. Tapi panitia bukan sama dengan amin. Berapa? Marah, yakin gue dari dulu baru kemarin lu sekarang ngajarin kata bapak itu kitabnya begitu. Tidak tahu majmu Imam Nawawi berkata bahwasanya amufaridu zakah awakiluhu laisa sama orang yang masih Tuhan. Jadi orang yang membagikan zakat kalau tidak diangkat oleh pemerintah atau dalam kategori basnas badis, maka tidak masuk kategori amil. Jangan ambil. Oke, itu lanjut makan di mana itu? Ya kalau ada tahu dulu bapak besok jangan rendah kalau bisa makan lapor. Ini bisa diselaraskan dan sudah ada keputusan fatwa itu bisa dicek. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu juga sama mendidik umat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini pelajaran buat kita yang dikasih tanggung jawab oleh Allah buat ngajarin orang, ngajarin bocah, ngajarin santri. Kan kita itu pesantren di rumah ya, pesantren bawah. Itu mau bocah santri beda-beda pak. Ada yang ngomong nggak bocah cakep. Kita baru belum ada. Ada yang kita udah sampai bengek di situ aja kalau mixer. Kan macam-macam mereka ya. Iya. Santri itu nggak ada tangga satu itu beda-beda. Adonannya beda, bawahnya juga beda-beda, diaturnya beda-beda. Tapi kadang-kadang saya terlalu ketika melihat Imam Syafi'i rahimahullah taala sabarnya luar biasa. Karena kita guru sekarang kayak gitu kayak Imam Syafi'i, maka ilmunya berkah. Kelahiran dari tahun awal-awal Hijriah 100 Hijriah kurang lebih Imam Syafi'i sekarang hidup masih seolah-olah kita baca, kita ikuti mazhabnya, sholat mengikuti mazhab dia. Imam Syafi'i punya murid namanya Robi. Datang ke arah sana, jadi ganti Robi. Aslinya Robi'in makanya. Imam Syafi'i punya murid Robi. Satu ketika di majelis Imam Syafi'i jelasin Bismillahirrahmanirrahim, begini masalah ini. Paham semua? Kata Imam Syafi'i, pada paham nggak? Paham guru. Robi, ente paham nggak? Nggak paham. Ini jelasin nih. Ulangi sekali lagi kata Imam Syafi'i. Dijelasin tuh Imam Syafi'i. Satu orang doang, kalau satu orang doang, muridnya biar paham. Dijelasin Imam Syafi'i. Diulang. Paham Robi? Paham guru. Ya. Ini susah amat ya. Dan mati kita, masalah kita itu. Jelasin sekali lagi ya, biar paham ya. Begini masalah begini, maka begini hukumnya. Paham Robi? Tidak paham Imam. Aku profit dari majelis malu, semua teman-teman berpaham dulu anak. Kita kira-kira punya murid 3 kali kita jelasin kadang orang kita apa itu murid. Memang belum. Apa yang kita kasih lu? Gua amat sih lu, guru jelasin yang lain berpaham. Tapi lihat Imam Syafi'i gurunya ikhlas,
Tiba-tiba Imam Robi pulang ke rumahnya malam-malam. Ada yang ketok pintu tengah malam. Assalamualaikum. Ini mama punya benar. Jadi mama dia ngaji. Assalamualaikum. Mani Pak. Kata Robi, siapa di pintu? Muhammad. Faqara bi bali. Maka terlintas di benak saya, kata Robi, semua teman saya yang namanya Muhammad, kecuali Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu nama aslinya Imam Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i. Begitu dibuka, gurunya Muhammad bin Idris kan, Imam Syafi'i. Kenapa guru yang malam begini mengatai kalian? Ada yang nyuruh saya bantu, pengen apa? Kakak, gua mau nanya dulu. Tadi gua ajarin itu apa? Ada, gua udah dulu. Coba yang dulu kayak gitu. Nggak paham guru. Yaudah, masuk dah. Dulu bro, gue jelasin. Imam Syafi'i ngajarin tengah malam, Robi dijelasin sekali, nggak paham lagi, jelas. Sampai dalam riwayat kita dikatakan Imam Syafi'i menjelaskan ilmunya sebanyak 40 kali. Setelah 40 kali Imam Robi baru paham. Oh, begitu guru ya. Paham loh. 40 kali sampai berusaha. Coba bayangin itu. Tapi apa yang dilihat Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Robi adalah riwayat fikih saya. Imam Robi adalah riwayat kitab-kitab saya. Kalau bapak-bapak kita, kiai-kiai saya dua kitab namanya Ar-Risalah. Karena Imam Syafi'i di usul fikih, ilmu yang pertama meletakkan oleh Imam Syafi'i ilmu usul fikih. Yang paling pertama meletakkan Imam Syafi'i. Kalau bapak-bapak di depannya orang Robi, ada riwayat kitab itu adalah Robi. Bapak-bapak kita tahu cetakan-cetakan yang baru mungkin 10-9 jilid di depannya orang Robi oleh Syafi'i. Riwayat kitab Imam Syafi'i dari Robi, muridnya yang tadi kalau paham-paham jelas. Subhanallah. Guru ikhlas, murid ikhlas. Kalau kita jangan benar, awaman. Guru DP. Kalau DP ringan, dijelas beda. Kalau DP gede, dijelas ringan. Padahal para ulama rahimahullah ta'ala seikhlas Imam Syafi'i, makanya ilmunya sampai sekarang. Ada orang yang sudah mati, hakikatnya masih hidup. Ada orang yang masih hidup kayak kita, hakikatnya sudah tidak ada namanya. Imam Syafi'i disebut di kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Ketika kita boro-boro, kita masih hidup aja, murid pada sengke-sengke banget. Betul kan? Maka paham ajarah agak error aja, agak error. Kadang-kadang ada sanksi bapaknya kita begini. Asal kita bocah, bapaknya datang seminggu. Niku kiai izinnya mana? Itu ini adiknya nih bocah, adiknya sunatan. Ya kok urusannya adiknya sunatan dibawa pulang dari pondok? Kan lucu ya. Ntar kucing mati bawa pulangnya sekalian. Karena apa itu tinarahan jauh. Karena jadi ulama memang berat, ngajinya udah berat, sabarnya berat. Punya murid juga macam-macam, ada yang sekali jelasin paham, ada yang kayak Imam Syafi'i murid susah banget dijelasin, tapi Imam Syafi'i sabar, maka ilmunya yang kau hilangkan tetap sampai sekarang ada di Imam Syafi'i. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jam berapa itu? Jam 10. Hah? Kurang. Jam 10 belum ya? Belum. Belum. Insya Allah sampai jam 2 siap. Gue juga kan siap sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis ini perlu kami mengingatkan bahwasanya kumpulan-kumpulan majelis ilmu di daerah kita harus kita kuatkan. Majelis-majelis ilmu harus kita ramein. Majelis-majelis ilmu saling menguatkan, bukan saling menyaingi. Likulli unasin masrabahum, semua orang punya gurunya masing-masing. Semua orang yang penting jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Majid dari Bekasi pernah berkata, "Aqribu ila Allahi aw atubu ila Allahi bi'adadi anfasil khalaqi."
Jalan menuju Allah itu banyak jalannya, sebanyak nafas hembusan nafas manusia. Saking banyaknya jalan. Maka RT ibadahnya beda sama Ustaz. Ustaz ibadahnya beda sama pedagang. Pedagang ibadahnya beda sama ibu rumah tangga. Semuanya ibadah. Jangan anggap ibadah itu cuma zikir di masjid. Ya, itu bagian dari ibadah. Tapi jangan lupa, kalau misalnya pejabat, andalannya itu ibadah. Pejabat pemikiran yang panjang-panjang. Pejabat pikiran bersengaja mencoba dari itu kan lumpuh dengan kantor. Ini ibadahnya tanda tangan. Ini misalnya jadi kadang-kadang mau bikin acara 20 juta, begitu ya. Setuju. Betul. Iya, dianya sekarang. Itu kan itu untuk saya hidup. Ibu rumah tangga ibadahnya ngurusin anak. Bapak ibadahnya nyari duit yang halal, toilet. Jangan-jangan ibadah bapak sekalian nyari duit yang halal lebih banyak pahalanya daripada bapak-bapak yang kerjaannya nyelot doang. Nyelot kan? Mancing bulu mancing baru narik. Dulu di sana di sini mau kabar kalian ya. Masih ada, tapi udah kabar bayar mancing masih kan? Ada ya? Ada semua. Alhamdulillah pada mancing. Maka ibadahnya yang bekerja itu ibadahnya di halal. Berangkat pagi-pagi jangan anggap agama kita ini enak. Agama kita ini enak. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang membawakannya, siapa orang yang mencari rezeki halal, pulang kecapean, kata Rasulullah, maka dia lagi pulang dari pekerjaan, datang ke rumah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Apalagi pedagang pembisnis nih, tukang-tukang apa yang di pasar-pasar. Jangan kata kerjanya di pasar kalau pahalanya. Saya baca ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Tirmidzi, qala Rasulullah SAW bisa ini al-muttasil ila Rasulillah SAW, kata Rasulullah SAW, al-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Kata Nabi Muhammad, orang yang dagang milir apa milir? Dagang bisnis, dua syarat. Yang pertama dia jujur, yang kedua amanah. Kata Nabi Muhammad, nanti hari kiamat dibagi kumpulnya sama orang para nabi, dikumpulin sama orang yang makomnya sedikit, dikumpulin sama orang-orang yang mati syahid. Itu enaknya agama kita, dagang aja dapat pahala, malah naik derajat. Maka kita tidak tahu, mungkin Ustaz tidak sering bawa durian, dia pengen ngamalin itu kan. Ya, pengen jadi suhada, an-nabiyyin was-siddiqin, was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqun min ahli khair wa cair. Jadi dapat dua-duanya, apa yang dapat cair, juga seperti tidak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap kerjaan kita, ibu-ibu, ngepel wajib berkata, nyuci wajib berkata, ngurus anak wajib berkata. Mau saya kasih tahu kan? Mau saya kasih tahu kan nih? Pada hakikatnya, kalau kita buka kitab fikih, ibu-ibu itu kagak wajib cuci baju. Ini katanya kalau saya nggak mau begini, itu sih ini jadi bukan. Ibu-ibu itu nggak wajib nyetrika baju. Ibu-ibu itu nggak wajib masak. Contoh apa nih? Ibu-ibu nggak wajib bahkan nyusuin anak. Tapi kalau nyusuin ini bukan tapi itu pakai yang boleh kita pikir patrol yang itu asalnya nggak wajib kok, nggak wajib asal itu.
Karena pada hakikatnya itu kewajiban suami memberikan fasilitas itu. Bahkan kalau ada perempuan yang kita nikahi, dia biasa pakai pembantu sebelumnya di rumah bapaknya, terus nikah sama kita punya kemampuan pakai pembantu, wajib suami menyediakan pembantu. Ini apa segala ini yang bukan. Tapi nyuci itu yang tadinya wajib, bikin kopi yang tadinya wajib, masak yang tadinya wajib, semuanya kalau disuruh suami jadi wajib. Bisa mulai itu ya. Diwajibkannya gara-gara rela suami itu majinya. Itu bukan kita pilihnya, asalnya itu seperti itu. Tapi karena ibu-ibu kita di rumah tangga juga bapak-bapak sebenarnya nggak wajib banget beli emas, nggak wajib banget beli baju, kecuali berapa helai begitu lebaran. Ini masih ekspor dulu. Itu di Shopee udah berapa cetok dimasukin keranjang semua dibayar apa? Keranjang udah 99.000 atau lebih tekan lagi sih. Gitu ya kok ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini apa yang bisa Pak sampaikan, mudah-mudahan MUI Karangtengah terus maju, mudah-mudahan terus kompak memberikan maslahat dan pencahayaan kepada umat manusia yang ada di sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Al-Fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.